Dan gak lama kemudian, dari kejauhan itu, mereka berdua ini melihat kayak ada sesuatu dengan ukuran yang agak besar. Nah, sesuatu ini seperti sedang berdiri di tengah jalan. Kemudian Pak Sugi ini kan tanya ke Pak Han, Han, itu orang apa bukan ya? Pak Han ini cuma diem aja karena saking takutnya. Dan semakin mereka ini mendekati sesuatu itu, barulah semakin jelas. Ternyata yang mereka lihat itu adalah sosok Semar yang berdiri persis di tengah jalan. Dan begitu mereka memasuki pendopo, mereka pun dipersilahkan masuk. Jadi di pendopo ini kondisinya ada satu pintu di sana. Nah, begitu pintu ini dibuka, ternyata di dalam ruangan itu sudah banyak orang yang siap memainkan wayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukmarga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah horor yang berkaitan dengan pementasan wayang gaib. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk kisah kali ini sangat menarik karena dibagikan oleh seorang bapak-bapak berusia 60 tahun. Namanya ini Pak Handoko. Dan dulu ketika di usia-usia muda, beliau ini sering dipanggil dengan nama panggilan Pak Han. Jadi Pak Han ini dulu tinggal di satu daerah yang ada di sekitaran Solo. Di sini beliau ini tidak bisa menyebutkan nama daerahnya itu karena beliau ini khawatir ada pihak-pihak yang mungkin akan tersinggung nantinya dengan cerita dari Pak Han ini. Nah, waktu itu ketika berusia 27 tahun, Pak Han ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sundari. Lalu di 1 tahun kemudian, Pak Han ini dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini diberi nama Bagus. Nah, si Bagus ini adalah anak sematawayang, anak satu-satunya dari Pak Han dan Bu Sundari. Nah, pada saat itu ketika usia Pak Han ini mulai menginjak 30 tahun, Pak Han ini mulai membuka satu usaha, di mana usahanya ini bergerak di bidang percetakan. Jadi seperti nyetak undangan untuk pernikahan, undangan untuk sunatan, dan lain sebagainya. Nah, usaha itu pun dijalankan sendiri oleh si Pak Han. Dan alhamdulillah waktu itu cukup banyak pesanan yang masuk. Jadi dulu ketika mengerjakan pesanan-pesanan itu, Pak Han ini selalu mengerjakannya di malam hari. Biasanya dimulai ini di sekitaran jam 8 malam dan sampai di waktu dini hari, sekitaran jam 2 ataupun jam 3 dini hari. Nah, selama mengerjakan pesanan-pesanan itu, Pak Han ini selalu sambil merokok. Jadi beliau ini mengakui beliau ini adalah seorang perokok berat. Sampai saat cerita ini dibagikan pun beliau ini masih merokok di usianya yang 60 tahun itu. Dan dulu seringkali ketika beliau ini sedang bekerja, beliau ini kehabisan rokok gitu loh. Jadi mau nggak mau, Pak Han ini kan sering keluar rumah untuk beli rokok terlebih dahulu. Dan karena waktu itu belum ada supermarket seperti di zaman sekarang ini, yang bukanya selama 24 jam gitulah. Jadi Pak Han ini belinya rokok itu di satu kios, di mana kios ini lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Jadi di sana ada satu kios dengan ukuran ini nggak seberapa besar, dan kios ini dijaga oleh seorang bapak-bapak yang usianya sekitar 45 tahunan. Nah, waktu itu karena Pak Han ini sering beli rokok di tempat bapak itu, akhirnya Pak Han ini jadi akrab gitu loh dengan pemilik kios itu. Nah, belakangan pemilik kios ini Pak Han tahu namanya ini Pak Sugi. Dan semakin hari Pak Han ini semakin
akrab dengan Pak Sugi karena hampir tiap malam beliau ini bisa dikatakan selalu beli rokok di warungnya dari Pak Sugi itu. Nah, singkat cerita, pada suatu malam Pak Sugi ini ngajak Pak Han untuk main ke rumahnya. Jadi ceritanya malam itu Pak Han ini seperti biasa beli rokok ke tempatnya Pak Sugi. Dan Pak Sugi sempat bilang ke Pak Han, "Han, kamu ini kan belum tahu rumahku, belum pernah main ke rumahku. Ayo Han, main ke rumahku, gak jauh kok dari sini." Jadi ternyata rumah dari Pak Sugi ini masih satu wilayah dengan Pak Han. Dan kondisinya pada saat itu Pak Han ini belum tahu. Nah, akhirnya Pak Sugi ini kan ngasih ancer-ancer di situ ke Pak Han, ngasih patokan gitulah di mana alamat rumahnya itu berada. Kemudian Pak Han ini bilang ke Pak Sugi, "Ya wis Pak Ki, matur nuwun. Besok aja aku tak main ke sana. Wong ini masih ada pesanan undangan yang harus jadi besok pagi." Nah, singkat cerita, di keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Pak Han ini pun main ke rumahnya Pak Sugi setelah mengikuti ancer-ancer yang diberikan oleh Pak Sugi itu. Nah, sesampainya di sana, Pak Han ini kaget. Ternyata Pak Sugi ini bukan orang sembarangan kencang semua. Pak Sugi ini benar-benar orang kaya. Jadi rumahnya ini sangat besar dan banyak sekali barang-barang antik di sana. Nah, dari situlah Pak Han ini penasaran kan akhirnya. "Loh, Pak Ki, jenengan ini orang kaya ternyata. Kok bisa-bisanya masih buka kios kecil di pinggir jalan, Pak? Emangnya pendapatannya kurang, Pak? Gimana, Pak?" Nah, yang unik dari situ, ternyata Pak Sugi ini menjawab, "Han, aku ini buka kios untuk nyenengin diriku sendiri. Karena yang pertama, tidurku ini selalu pagi-pagi. Setiap malam itu aku nggak punya temen lah. Jadi aku ini begadang terus nggak punya teman sendirian. Dan aku ini nggak bisa untuk tidur ini di awal. Pasti aku ini tidurnya pagi-pagi betul. Lalu aku ini kalau cari rokok juga susah kalau udah malam itu. Nah, akhirnya ini aku kepikiran untuk buka kios ini, buka kios rokok. Ya untuk orang-orang yang sehobi dengan aku lah. Kayak kamu ini yang malam-malam gak bisa tidur, kerja terus nyari rokok keluar gitu loh." Jadi pikiran Pak Sugi ini simpel, sederhana sekali. Dan sebenarnya Pak Sugi ini penghasilannya ini sudah cukup tinggi, sudah cukup mumpuni untuk melanjutkan hidup gitu loh. Nah, kios yang dijaga oleh Pak Sugi ini fungsinya ini hanya untuk selingan dari Pak Sugi ini. Sementara penghasilan utama dari Pak Sugi yang paling besar ini adalah dari jual beli barang antik. Nah, dari situ Pak Han ini akhirnya semakin dekat dengan Pak Sugi. Hampir ya 4 hari sekali gitulah Pak Han ini selalu main ke rumahnya Pak Sugi, cerita-cerita tentang barang-barang antik. Dan hampir tiap malam juga Pak Han ini selalu beli rokok di kiosnya dari Pak Sugi itu. Sampai pada suatu ketika Pak Sugi ini sempat nawarin ke Pak Han, "Han, kamu mau nggak ikut aku? Besok ini aku ada barang yang mau tak kirim keluar kota." Ya biasanya aku ini ngajak tetangga-tetangga yang ada di sekitaran sini. Tapi lama-kelamaan mereka ini juga mungkin ya capek karena jaraknya itu selalu jauh-jauh dari sini. Seringnya ini luar kota. Nah, Pak Han ini langsung menyambut baik. "Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa. Toh saya juga belum ada pesanannya tak undang lagi. Ya sekalian nyari pengalaman baru lah Pak." Nah, singkat cerita, di keesokan harinya ini Pak Han ikut. Jadi pada waktu itu barang yang dikirim oleh Pak Sugi ini ada meja, ada kursi, ada pula satu lemari, dan semua itu terbilang barang-barang antik rencang semua. Karena barang-barang itu dibuat dengan kayu jati yang berusia tua. Nah, di situ Pak Han ini bantu Pak Sugi kan kemudian untuk menaikkan barang-barang itu ke atas mobil. Mobilnya ini mobil jenis pick up. Dan setelah itu mereka pun berangkat. Nah, itulah pertama kalinya Pak Han ini ikut bersama Pak Sugi ngantar barang-barang antik itu. Dan setelahnya selama hampir 2 bulan Pak Han ini akhirnya ya dikatakan cukup sering gitulah menemani Pak Sugi untuk ngantar barang-barang itu sampai keluar kota gitu. Kemudian sekitaran 3 bulan setelahnya mereka ini semakin akrab. Ada satu barang yang menurut Pak Sugi ini pengirimannya agak jauh. Waktu itu barang ini harus dikirim ke daerah sekitaran kota Sragen. Tapi ngirimnya ini di satu desa yang lokasinya ini agak terpencil. Nah, Pak Sugi ini sempat nawarin lagi ke Pak Han, "Han, kamu mau ikut lagi nggak? Ini ada patung yang harus tak kirim ke Sragen.
kalau kamu ini berminat, kamu ikut, nanti tak tambahin biayanya. Yang biasanya tak kasih segini, nanti yo tak tambahilah. Nah, Pak Han langsung menyambut baik. Siap Pak, hitung-hitung jalan-jalan lah. Lagian kan pesanan ini masih dadet, masih sedikit pesanan undangan ini Pak. Nah, singkat cerita, sore itu berangkatlah mereka ini sekitar jam 5 lebih. Dan ternyata waktu itu yang mau dikirim oleh Pak Sugi ini adalah satu patung Semar, di mana patung ini tingginya ini seukuran orang dewasa. Jadi sekitaran 160 sampai 170 cm gitulah. Nah, patungnya ini mirip sekali, pokoknya dengan orang normal. Nah, sebelum berangkat itu, mereka ini sudah memastikan lagi kalau patung Semar ini kondisinya sudah ditidurkan dengan rapi, sudah pula diikat dengan sangat kencang dengan tali, dan untuk berjaga-jaga dari kondisi hujan. Patung Semar ini pun ditutupi dengan terpal. Jadi kondisinya ini sudah aman, sudah rapi. Kemudian berangkatlah mereka berdua ini menuju ke Sragen. Lalu setelah mereka ini melakukan perjalanan, di sekitaran jam 7 malam ini mereka sudah memasuki kawasan Sragen. Dan waktu itu Pak Sugi ini bilang ke Pak Han, Han, ini dari pusat kota Han, ini masih agak jauh ke rumah orang itu yang beli patung ini. Karena rumahnya ini ada di desa yang ya bisa dikatakan sangat terpencil lah. Ini gimana? Kita mau ngopi dulu apa langsung jalan aja? Udahlah Pak, langsung jalan aja. Nanti aja ngopinya setelah ngirim barang. Oh ya sudah kalau gitu. Kemudian mobil ini kembali dijalankan menuju ke satu desa itu kan. Dan semakin memasuki desa, suasana ini semakin gelap. Penerangan jalan ini udah gak ada lagi. Nah, dari situlah Pak Han ini mulai merasa takut. Dan dia ini sempat bilang ke Pak Sugi, Pak Ki, ini apa nggak salah jalan Pak? Kok jalannya dari tadi melewati hutan-hutan kayak gini ya? Nah, Pak Sugi pun menjawab, memang kata orangnya kalau lewat arah yang barat ini jalannya kayak gini. Kita harus melewati hutan-hutan dulu gitu loh. Jadi ada dua jalanan. Jalannya ini dari arah barat, lalu satunya lagi dari arah timur. Tapi waktu aku ini habis dari rumah orangnya ini, aku pulangnya dan berangkat ini lewat arah timur, gak lewat sini. Jadi ini aku belum pernah lewat sini, kata Pak Sugi itu. Ini aku nyoba jalan baru gitu loh. Ya untung-untung kan kita jadi tahu ada jalan baru. Nah, waktu itu karena Pak Han ini gak tahu menahu tentang daerah sana, Pak Han ini hanya bisa mengiyakan gitu kan kata-kata dari Pak Sugi. Mereka pun tetap lanjut jalan. Nah, di tengah perjalanan itu Pak Han ini mulai ngerasa ada yang aneh dari arah belakang. Jadi di belakang dari mobil pickup ini kan ada satu kaca di belakang itu. Jadi kaca ini kan kita bisa ngelihat kalau naik ke mobil pickup ini ke arah belakang. Nah, dari arah belakang, dari arah kaca ini, tiba-tiba Pak Han ini mendengar seperti ada yang ngetuk-ngetuk kaca itu dari arah belakang. Terus seperti itu. Nah, Pak Han ini kan jadi tanya ke Pak Sugi tanpa melihat ke arah belakang. Karena kondisinya Pak Han ini waktu itu takut. Beliau ini tanya, Pak Ki, jenengan apa nggak dengar Pak? Ada yang ngetuk kaca belakang. Nah, Pak Sugi ini dengan santainya sambil ngerokok dan megang kemudi. Pak Sugi ini cuma menjawab, ya itu kan patung itu kalau ada lubang kan dia ini kegeser, natap ke arah belakang kan. Kenapa toh? Kamu kok takut gitu? Nggak gitu Pak Ki. Tadi aku dengarnya bukan kayak patung ini yang bentur ke arah natap ke belakang. Aku dengarnya ini kayak ada yang ngetuk-ngetuk. Nah, waktu itu Pak Sugi ini nggak menjawab lagi pertanyaan dari Pak Han ini atau kekhawatiran dari Pak Han. Dia ini tetap lanjut nyetir itu loh, lanjut jalan. Nah, nggak lama kemudian Pak Han ini dengar lagi ketukan itu dari arah kaca yang ada di belakang. Nah, secara otomatis Pak Han ini noleh ke arah belakang. Dan ternyata waktu itu dia ini ngelihat ada sosok yang wajahnya ini kayak pakai topeng. Dia ini ngintip ke arah kaca itu. Dan wajahnya ini putih sekali, matanya ini merah, persis kayak orang yang pakai topeng. Nah, dari situlah begitu Pak Han ini ngelihat, beliau ini kan jadi kaget dan langsung bereaksi. Pak Ki, berhenti Pak. Berhenti dulu Pak, berhenti. Loh, ada apa tuh kan? Barusan ada yang ngetuk lagi Pak, dari belakang. Akhirnya Pak Sugi ini pun turun dari mobil. Dia ini ngecek ke belakang. Dan ternyata begitu dicek gak ada apa-apa. Di belakang ini sepi. Kondisinya patung ini masih tertutup dengan terpal, tertutup dengan rapi. Nah, dari situ Pak Sugi ini tanya ke Pak Han, kamu ini lihat apaan? Saya ini lihat
ada orang Pak lagi ngintip dari arah belakang. Ah, yang bener kamu. Iya Pak, masa saya ini bohong? Saya itu dari tadi dengar suara ketukan. Nah setelah itu kok ada orang yang ngintip kayak pakai topeng. Nah waktu itu Pak Sugi ini kondisinya gak takut sama sekali. Beliau ini tetap berpikir positif. Beliau ini bilang ke Pak Han, "Yos lah Han, ayo jalan lagi aja. Patung ini segera dikirim, terus kita langsung pulang setelah itu." Nah, jalanlah mereka. Dan ternyata hampir 1 jam mereka ini jalan. Mereka ini ngerasa cuma muter-muter aja di sekitaran area kawasan hutan itu. Jadi hutan itu adalah hutan jati. Dan kondisinya di sisi-sisinya juga ada beberapa persawahan. Nah, di sana juga nggak ada penerangan sama sekali. Mereka juga sama sekali nggak melihat satupun rumah. Jadi kemudian mereka ini merasa bingung. Ditambah Pak Sugi ini waktu itu sudah merasa kalau jalannya ini salah. Pak Sugi ini bilang ke Pak Han, "Han, aku kok ngerasa ini kita jalan cuma muter-muter aja ya di hutan ini, di sawah-sawah ini. Aku ngerasa ini kita salah jalan." Nah, waktu itu Pak Han ini mengiyakan apa yang barusan dikatakan oleh Pak Sugi itu. Dan gak lama setelah ngomong seperti itu, sambil mobil ini terus jalan, di situ mereka ini melihat ada 1 orang yang nampak duduk di pinggir sawah. Orang ini pakai sarung, jadi sarungnya ini ditutupkan di kepala. Dan orang ini nampak sambil menatap ke arah depan, ke arah jalan. Nah, Pak Han tanpa berpikir yang aneh-aneh langsung bilang ke Pak Sugi, Pak Gi, berhenti dulu Pak. Saya tak turun bentar, biar saya tanya ke orang itu." Nah, Pak Sugi pun akhirnya langsung menghentikan mobilnya. Kemudian Pak Han ini jalan turun dari mobil itu mendekati si orang ini. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang bapak-bapak. Kemudian bapak-bapak ini ditanya oleh Pak Han itu, "Pak, nun sewu Pak, kami mau ke alamat ini." Ini ditunjukkan kan kertas alamat ini sama Pak Han ini. Nah, si bapak-bapak ini cuma nampak diem sambil nunjuk ke arah sebelah kiri. Ditanya lagi sama Pak Han di situ, "Oh, lurus ya Pak, terus ambil ke arah kiri." Nah, bapak-bapak ini cuma manggut-manggut aja tanpa ngomong satu patah kata pun. Nah, waktu itu kondisinya Pak Han ini agak sebel akhirnya dengan bapak-bapak itu, karena ditanya ini kan cuma diem. Kemudian Pak Han ini pun langsung pamit. "Nggih Pak, matur nuwun." Baliklah Pak Han ini ke mobil. Terus sesampainya di mobil ini, Pak Sugi kan tanya di situ, "Gimana Han?" "Ya gitu Pak, lawung ditanya itu cuma diem aja orang itu, cuma nunjuk ke arah sana." "Nah, terus gimana Han ini?" "Ya lurus aja Pak, terus kayaknya kok belok ke kiri dari isyarat orang itu, bapak itu tadi." "Oh ya sudahlah, ayo jalanlah mereka." Nah, begitu mobil ini jalan lurus dan belok ke arah kiri, ternyata di situ cuma sama aja, cuma ada hutan-hutan. Di sebelah kanan kiri ini semuanya hutan jati dan tanpa adanya penerangan sama sekali. Nah, begitu mobil mereka ini melaju, kabut ini sudah mulai turun. Nah, disitulah baru Pak Sugi ini mulai merasa takut. Yang sebelum-sebelumnya Pak Sugi ini sama sekali nggak merasakan takut. Nah, pada saat itu Pak Sugi ini diem. Dan gak lama kemudian dari kejauhan itu mereka berdua ini melihat kayak ada sesuatu dengan ukuran yang agak besar. Nah, sesuatu ini seperti sedang berdiri di tengah jalan. Kemudian Pak Sugi ini kan tanya ke Pak Han, "Han, itu orang apa bukan ya?" Pak Han ini cuma diem aja karena saking takutnya. Nah, Pak Han ini juga melihat kondisinya ini ada sesuatu di tengah jalan ini, ukurannya ini agak besar, berdiri di tengah jalan itu berdiri. Nah, kayak menghalangi jalan dari mereka berdua. Dan semakin mereka ini mendekati sesuatu itu, barulah semakin jelas. Ternyata yang mereka lihat itu adalah sosok Semar yang berdiri persis di tengah jalan. Nah, pada saat itulah mereka berdua ini mulai panik. Han, iki piye Han?" Nah, Pak Han ini masih diem dengan wajah ini yang ketakutan. Dan keringat dingin ini sudah mulai bercucuran dari tubuh mereka berdua. Padahal informasi dari Pak Han, dulu itu kondisinya ini cuacanya gak seberapa panas gitu loh. Malah cuacanya ini sejuk. Tapi karena mereka ini ketakutan, keringat dingin ini pun keluar dari tubuh mereka berdua. Nah, gas mobil pun terus diinjak oleh Pak Sugi. Jadi dia ini gak ngerem, beliau ini gak ngerem mobilnya itu, karena Pak Sugi ini tahu kalau itu bukan manusia. Dan setelah benar-benar dekat, mereka berdua ini semakin melihat wajah dari sosok Semar ini. Wajahnya ini benar-benar putih, seperti pakai pupur, pakai bedak, dan bibirnya ini nampak merah. Merahnya ini benar-benar menyala. Dan tanpa sadar, mobil mereka pun melewati sosok Semar ini. Bus seperti nembus gitu. Dan gak lama setelah itu, barulah mereka ini bisa melihat ada lampu-lampu.
Nah disitulah mereka mulai masuk ke satu desa. Dan singkat cerita, Pak Sugi ini bisa mengenali rumah orang yang beli patung itu. Karena kondisinya Pak Sugi ini pernah kesana sebelumnya ketika sedang proses tawar-menawar harga. Nah begitu mereka berhenti persis di depan rumah orang tersebut, barulah Pak Han ini bisa ngomong. Pak Ki, itu tadi apa Pak? Nah, aku kan tadi tanya ke kamu cuma diem aja. Takut aku Pak, merinding semua badanku Pak. Tadi kan Semar Pak, kok bisa kayak gitu ya, kayak patung ini. Wislan, gak usah dibahas, kita udah sampai rumah orangnya. Nah ketika mereka baru turun dari mobil, mereka ini langsung dipanggil oleh orang yang beli patung ini. Ternyata orang ini sudah nunggu dari tadi. Jadi bapak-bapak itu udah nunggu dari tadi yang beli patung itu. Nah bapak-bapak ini kan langsung tanya gitu kan, jenengan ini lewat mana toh Pak? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Nah Pak Sugi ini kan menjawab di situ. Udah Pak, ceritanya panjang Pak. Yowes, ayo masuk dulu, ngopi-ngopi dulu. Nah ketika mereka ini ngopi, Pak Sugi dan Pak Han ini nggak cerita apapun. Jadi mereka ini cerita tentang hal lain. Jadi nggak cerita tentang kejadian yang baru saja mereka ini alami. Kemudian patung Semar ini yang dibawa itu kan segera diturunkan dari pick up, dibawa masuk. Nah singkat cerita, setelah merokok dan menghabiskan kopi, mereka berdua pun langsung pamit pulang. Nah sebelum pulang, si bapak-bapak pemilik rumah ini sempat bilang ke Pak Sugi, Pak, jenengan tadi ini lewatnya sebenarnya mana toh? Lewat sana Pak, lewat hutan-hutan dari arah barat pokoknya. Loh, jenengan ini gimana? Kan waktu jenengan ke rumah saya tempo hari itu kan saya sudah bilang jangan lewat arah yang daerah barat, lewatnya arah yang timur aja. Kayak jenengan waktu pertama kali kesini nawarin patung Semar itu loh, jenengan ini kan lewatnya dari arah timur. Kalau melewati arah barat ya pasti lewat di hutan-hutan itu. Padahal Pak, orang sini aja nggak ada yang berani gitu loh lewat di sana malam-malam kayak gini, karena sering kali nyasarin orang. Nah disitulah Pak Sugi dan Pak Han ini seperti menyadari, berarti dari tadi kita ini memang muter-muter di tengah hutan itu. Kemudian orang ini langsung bilang gitu kan ke Pak Sugi, udah Pak, jenengan ini lurus saja ke timur, terus belok ke kiri. Nggak lama setelah belok kiri ini nanti ada belokan ke kanan, jenengan lurus setelahnya ini, lurus terus sampai ketemu jalan raya. Kemudian Pak Sugi dan Pak Han ini pun pamit pulang. Nah singkat cerita, setelah kejadian itu Pak Han ini masih sering gitu loh main ke rumahnya Pak Sugi, dan mereka berdua ini masih sering kali ngirim-ngirim barang kalau kebetulan Pak Han ini belum ada orderan untuk nyetak undangan. Jadi ada beberapa perabotan ataupun barang-barang antik yang tetap dikirim oleh Pak Sugi dan Pak Han. Jadi mereka berdua ini masih sering keluar kota. Nah 2 bulan kemudian Pak Sugi ini bilang lagi ke Pak Han, Han, ini ada kiriman lagi ke daerah Gunung Kidul di sekitaran Jogja itu loh, kamu mau ikut nggak? Nah Pak Han ini langsung tanya ke Pak Sugi, ini barang yang mau dikirim apa dulu Pak? Kalau cuma meja, kursi, lemari, perabotan, saya maulah. Tapi kalau patung, topeng, ya pokoknya sejenis itu saya nggak mau Pak. Saya ini masih trauma sama kejadian waktu di Sragen itu. Kemudian Pak Sugi ini pun menjelaskan, ini ada wayang kulit yang harus dikirim ke daerah sekitaran Gunung Kidul. Waduh, wayang kulit? Nggak mau lah Pak, saya takut saya. Lah, wong cuma wayang kok takut? Itu loh, wayangnya udah dibungkus itu. Nah, memang wayang-wayang ini sudah dibungkus di dalam sebuah kardus yang ukurannya ini sangat besar. Jadi setelahnya Pak Han ini pun mengiyakan ajakan dari Pak Sugi. Karena kondisinya Pak Han ini kan nggak ngelihat secara langsung gitu loh fisik dari wayang-wayang itu, karena sudah dimasukkan ke dalam satu kardus besar dan kondisinya ini sudah rapi, sudah dibungkus. Nah waktu itu Pak Han ini bilang lagi ke Pak Sugi, terus berangkatnya ini mau kapan Pak? Ya ini hari ini nanti agak sorean kita ke Gunung Kidul. Oh yes Pak, daripada saya juga nganggur, ini cetakan undangan juga masih sepi. Yowes, gini aja, nanti habis asar jam 4-an kamu langsung ke sini ya. Kita nanti langsung berangkat aja ke Gunung Kidul. Nah singkat cerita, sesampainya masuk di Gunung Kidul itu sekitaran jam 8 malam. Mereka ini masih harus menuju ke satu desa. Nah dari sinilah Pak Han ini lagi-lagi merasa ada yang aneh waktu itu. Karena waktu itu tiba-tiba mendadak ini turun gerimis. Padahal sedari mereka ini berangkat sampai di sekitaran Gunung Kidul itu, cuacanya ini sangat cerah.
Dan gak lama kemudian gerimis ini disusul dengan turunnya hujan yang sangat deras. Nah, saking derasnya hujan waktu itu, sampai-sampai mereka ini gak bisa ngelihat ke arah jalan di depan. Pandangan itu cuma sebatas sekitar 5 meteran aja ke depan itu. Nah, waktu itu Pak Han ini sempat tanya ke Pak Sugi, "Pak Gi, apa nggak lebih baik kita berhenti dulu Pak di warung?" "Waduh Han, coba kamu lihat keluar sana. Emangnya di sini ada warung Han? Kita ini udah di tengah-tengah desa, udah nggak ada warung di sini." "Oh iya ya Pak, udah nggak ada warung." "Yowes lah Pak, ayo lanjut jalan aja." Lah mereka pun jalan lagi. Dan jalan yang mereka lalui ini jalannya benar-benar sangat rusak. Jadi jalan-jalan seperti kerikil-kerikil kecil gitu. Nah, pada saat itu hujan ini masih turun. Dan gak lama setelah itu sekitaran setengah jam perjalanan, hujan ini pun reda. Dan mereka ini mulai memasuki satu pedesaan. Yang di kanan kirinya ini adalah persawahan. Gak ada satupun rumah di sana. Sampai pada akhirnya Pak Sugi ini pun memutuskan untuk menghentikan mobilnya terlebih dahulu. Di situ dia bilang ke Pak Han, "Han, wes lah, kita putar balik aja daripada nyasar lagi kayak pas di Sragen waktu itu." Nah, Pak Han ini pun setuju. Dan sebelum mereka ini putar balik, mobil ini belum jalan. Dari arah kemudi Pak Sugi itu ada satu orang. Beliau ini tiba-tiba muncul secara tiba-tiba, nggak tahu dari mana munculnya. Kemudian orang ini seperti mengagetkan Pak Sugi. "Pak Sugi!" Pak Sugi ini kan kaget. "Oh nggih Pak, ayo Pak, cepet Pak, udah ditunggu itu sama Romo di sana." Nah, Pak Sugi ini kan kondisinya kaget. Jadi Pak Sugi ini mengenali orang yang mengagetkan dia itu adalah orang yang sempat datang ke rumahnya ketika tawar-menawar dari wayang itu. Nah, disitulah Pak Sugi ini nurut. Dia ini noleh, sama Pak Han juga noleh. Loh, di situ kok ada satu rumah. Jadi rumahnya ini seperti rumah keraton, besar sekali, mewah. Dengan gaya ini gaya joglo. Nah, begitu mereka berdua ini ngelihat, mereka ini memang melihat di situ ada satu bangunan. Kemudian Pak Sugi ini kan bilang dengan orang itu, "Ngapunten Pak, dari tadi saya ini bingung mau jalan kemana. Soalnya dari tadi saya ini nggak ngelihat ada bangunan di sini." "Oh iya Pak, enggak apa-apa. Udah Pak, langsung aja Pak. Udah ditunggu Romo dari tadi soalnya." "Oh ya sudah kalau gitu Pak, saya bawa mobilnya ke sana ya." Akhirnya Pak Sugi dan Pak Han ini pun menuju ke rumah joglo itu. Nah, begitu mobil ini berhenti, mereka pun turun dan wayang-wayang ini langsung dibawa masuk ke rumah joglo tersebut. Dan ketika mereka ini masuk, halaman rumah joglo ini cukup luas dan kondisinya ini sangat sepi. Di sebelah pojok-pojok dari bangunan itu ada penerangan yang terbuat dari obor. Dan begitu mereka memasuki pendopo, mereka pun dipersilahkan masuk. Jadi di pendopo ini kondisinya ada satu pintu di sana. Nah, begitu pintu ini dibuka, ternyata di dalam ruangan itu sudah banyak orang yang siap memainkan wayang. Dan di atas panggung ini nampak sudah siap satu orang. Satu orang ini adalah seorang dalang. Dan ada satu kelir yang mungkin rencang semua sudah tahu. Kalau di pementasan wayang ini ada satu kelir yang berfungsi untuk mementaskan wayang. Nah, mereka ini kondisinya semuanya sudah siap di posisinya masing-masing. Dan pada waktu itu wayang ini langsung dibawa menuju ke atas, ke tempat dalang ini duduk. Nah, belakangan Pak Sugi ini baru tahu, baru menyadari kalau dalang tersebut adalah orang yang dipanggil Romo oleh seseorang tadi. Dan Romo inilah yang membeli wayang-wayang dari Pak Sugi. Nah, begitu wayang ini dibawa ke atas panggung, wayang ini langsung dikeluarkan dari kardus dan pementasan wayang ini pun dimulai. Nah, setelah pementasan wayang ini dimulai, nggak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri Pak Sugi dan Pak Han. Orang ini menyuguhkan teh dan orang ini sembari bilang, "Pak, tetap di sini dulu ya, nonton pementasan wayangnya Romo sampai selesai." Nah, mereka berdua ini pun nurut. Sekalian mereka ini mikirkan mereka ini akan istirahat terlebih dahulu sebelum pulang ini ke Solo. Nah, waktu itu Pak Sugi dan Pak Han ini agak heran di situ kondisinya rencang semua. Karena yang nonton pementasan wayang ini cuma mereka berdua. Jadi cuma ada mereka berdua. Dan sisanya ini cuma mereka yang sedang memainkan perangkat gamelan dari pementasan wayang itu. Mereka ini nonton sambil mereka ini sesekali melihat ke arah belakang. Mereka ini memastikan lagi, ini siapa yang nonton ya? Kok cuma mereka ini berdua? Apa pementasan ini memang ditunjukkan untuk mereka berdua? Kok aneh kayak gini ya? Jadi mereka berdua ini merasa aneh. Akan tetapi mereka ini terus nonton. Sampai beberapa jam mereka ini nonton dan gak kerasa mereka berdua pun tertidur karena ngantuk dan kecapean. Singkat cerita, Pak Han dan Pak Sugi ini pun bangun dari tidurnya. Di situ mereka ini benar-benar kaget ketika mereka ini bangun dari tidurnya itu. Karena matahari ini nampak sudah mulai meninggi dan kondisinya rencang semua. Mereka itu sudah ada di tengah-tengah kebun. Dan di samping kanan kiri dari kebun itu
semuanya ini persawahan. Kemudian mereka juga melihat kalau wayang-wayang yang mereka bawa semuanya ini berserakan di lokasi itu. Nah, nggak lama kemudian, di tengah-tengah kebingungan mereka berdua, Pak Sugi ini langsung bilang ke Pak Han, "Wis-wisan, ayo ditatani menehan, ditata lagi wayang-wayangnya, terus kita langsung pulang." Jadi kondisinya mereka berdua ini benar-benar bingung dan mereka ini juga ketakutan. Nah, mereka ini juga menyadari kalau mereka ini baru saja mengalami satu kejadian ganjil, satu kejadian mistis. Nah, begitu mereka selesai membereskan wayang-wayang itu, mereka ini melihat kalau mobil pick up mereka ini parkir ini persis di pinggir dari persawahan. Kemudian tanpa pikir panjang, Pak Sugi dan Pak Han ini langsung menuju ke mobil mereka dan mereka ini langsung putar balik melewati persawahan-persawahan itu, jalan mereka. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Pak Han ini kan main lagi ke rumahnya Pak Sugi. Dan pada kesempatan itu, Pak Han ini sempat tanya ke Pak Sugi, "Pak Ki, sebenarnya jenengan ini dapat wayang itu dari siapa, Pak?" Nah, Pak Sugi di situ menjawab, "Sebenarnya Han, aku dapat wayang ini juga aneh Han. Jadi aku dapat ini, ya dapatnya ini mengalami hal-hal aneh. Pokoknya hal ini sebenarnya mau tak ceritain sama kamu jauh-jauh hari. Tapi nggak tahu kenapa aku ini kok terus-terusan lupa." Jadi ternyata malam itu, ketika Pak Sugi ini sedang duduk-duduk di depan rumah, Pak Sugi ini duduk-duduk sendirian. Di sekitaran jam 1:30 dini hari, Pak Sugi ini dihampiri oleh sepasang suami istri, di mana suami istri ini nampak seorang kakek-kakek dan seorang nenek-nenek. Mereka berdua ini mau menjual wayang kulit. Nah, waktu itu mereka ini mau menjual dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi ada beberapa, bisa dikatakan malah puluhan wayang kulit yang mau dijual dengan harga ini sangat murah. Mereka ini menawarkan cuma 300.000. Nah, karena Pak Sugi ini seorang pebisnis barang antik, beliau pun langsung tertarik. Lah, malahan Pak Sugi ini ketika membayar karena merasa merasa sayang, merasa kasihan gitu, Pak Sugi ini pun memberikan ke kakek nenek ini dilebihkan, yang harusnya cuma 300.000 ditambahi 200.000. Jadi totalnya ini 500.000. Nah, kemudian sebelum kakek dan nenek ini pergi, si kakek ini sempat bilang ke Pak Sugi, "Nah, nek iso wayangnya ojo didol yo, disimpen wae ning omah." Nah, waktu itu Pak Sugi ini menjawab, "Oh nggih Mbah, mangke tak simpen mawon, mboten bakal tak sade." Kemudian kakek nenek ini pun nampak pergi. Nah, selang seminggu kemudian, ada yang datang ke rumahnya Pak Sugi, di mana yang datang ini adalah orang yang sempat menghampiri Pak Sugi dan Pak Han ketika mereka berdua ini disuruh untuk langsung ke satu bangunan yang seperti joglo keraton itu karena katanya sudah ditunggu oleh Romo. Nah, kedatangan orang ini waktu itu mau membeli wayang-wayang kulit itu dengan harga yang sangat mahal. Dan tanpa pikir panjang, tanpa pula Pak Sugi ini tanya dari mana orang itu tahu kalau dia mau koleksi wayang kulit, Pak Sugi ini langsung mengiyakan tawaran harga dari orang itu. Jadi Pak Sugi ini seolah-olah lupa dengan pesan dari sosok kakek tua yang entah sebenarnya beliau ini siapa. Jadi seorang kakek tua ini, sosok kakek tua yang seperti berpesan kalau bisa wayangnya jangan dijual, ditaruh di dalam rumah saja. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Sugi itu, singkat ceritanya Pak Han ini masih sering main ke rumahnya Pak Sugi. Dan kalau kebetulan belum ada orderannya tak undangan, Pak Han ini pun masih sering diajak gitu loh sama Pak Sugi untuk mengirimkan barang. Dan alhamdulillah kejadian itu adalah kejadian mistis terakhir kalinya yang dialami oleh mereka berdua ketika Pak Sugi ini masih aktif di bisnis itu. Nah, kondisinya di masa sekarang Pak Han ini masih bergerak di bidang usaha itu percetakan, akan tetapi percetakannya ini sudah sangat besar dan dijalankan oleh anak semata wayangnya yaitu Mas Bagus. Dan informasi dari Pak Han, Pak Sugi ini sudah mangkat beberapa tahun yang lalu. Al-Fatihah. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Pak Handoko yang ada di sekitaran Solo. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.